Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kau beri contoh seorang wanita, orang kafir, tetapi dia penuh semangat, penuh iman, penuh gairah, kerendahan hati untuk supaya Yesus mengabulkan doanya. Bantu kami belajar dari wanita kafir ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, wanita Kanaan ini adalah wanita kafir dari Tirus dan Sidon yang tidak percaya akan Yahweh. Tetapi karena problem hidupnya begitu berat, maka dia berteriak-teriak untuk mohon kesembuhan dari Yesus supaya anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan. Dan karena berteriak-teriak, maka para rasul meminta Yesus untuk mengusir. Tetapi Yesus diam saja. Dan baru kemudian sepertinya Yesus mengacuhkan. Ya, dan itu nampak dari kata-kata yang selanjutnya, dikatakan bahwa aku diutus bukan untuk orang non-Yahudi. Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi. Tetapi wanita itu menjawab dan menyembah dia. Jadi menjawab dan menyembah, berlutut, bertelut. Kemudian berkata, Tuhan tolonglah aku. Masih tetap minta tolong. Ya. Dan berteriak, Yesus menjawab, tidak patut engkau mengambil roti ya, yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi tidak pantas seorang itu mengambil roti dari seorang anak yang sedang makan dan melempar kepada anjing. Jadi nampak di sini kita lihat bahwa Yesus juga cuek, nggak peduli, bahkan menghina. Dia adalah anjing. Tapi wanita itu sungguh luar biasa. Dia mengatakan, ya, anjing pun makan remah-remah dari anak yang makan itu. Remah-remah itu adalah roti yang jatuh, yang sisa-sisa yang jatuh dari meja. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa meskipun Yesus cuek, meskipun dia tidak peduli, meskipun privilege Tuhan untuk bersikap terhadap kita manusia, tapi karena kita terus mendorong, terus kita minta dengan berbagai cara dan terus bernegosiasi, terus berusaha mencari berbagai macam cara, maka akhirnya Tuhan mengabulkan doa si wanita itu. Dan pada saat itu juga Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Anak itu sembuh dari sakit, ya, dari kuasa kegelapan. Mengagumkan, sangat-sangat mengagumkan. Dan apakah kita mempunyai iman sebesar itu? Tidak kecewa dan tidak putus harapan, meskipun ada ditolak oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus. Mungkin kalau ditolak manusia bisa mengerti, ya. Mungkin ketika orang mengejek kita, kita juga bisa mengerti. Tapi Tuhan sendiri yang cuek, gak peduli, dan itu seringkali terjadi dalam diri kita. Sepertinya Tuhan mendiamkan kita ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan dari Dia. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Dan itulah yang sepertinya, saya mengatakan sepertinya karena Tuhan selalu setia dan mau menolong kita. Tetapi kita tahu dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mendesak, tetapi Tuhan mempunyai hak yang tak bisa digugat oleh siapapun. Dan kunci untuk bisa begitu menurut saya adalah perjuangan dan kerendahan hati. Ya, perjuangan dan kerendahan hati. Tersungkur di depan Yesus. Demi sesuatu yang sangat ia rindukan, yang ia sangat dambakan. Yaitu kesembuhan anaknya yang kerasukan iblis. Dan ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah kita juga ketika kita mengalami peristiwa penderitaan salib yang tak henti-hentinya, yang begitu berat bagi kita, bisakah kita memiliki iman sebesar wanita Kanaan ini? Sekali lagi, para saudara, mari kita dengan rendah hati, mari kita dengan tulus dan jujur, mari kita dengan penuh semangat untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh kita
kepada Tuhan. Sekali lagi, semoga Anda tidak putus asa dan kita tidak putus asa menghadapi sesuatu yang mungkin jahat, mungkin tak putus-putusnya, tetapi terus mencari dan mencari, tidak putus asa, asalkan dengan penuh kerendahan hati dan penuh iman. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga kita tetap bertahan dalam situasi yang berat itu, karena kuasa Yesus selalu mendampingi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.